Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Daryatul Aulia. Saat ini saya sedang magang di unit Bimba Agus Salim. Izin hari ini untuk menjawab pertanyaan tentang job description dan tugas serta tanggung jawab motivator. Yang pertama, nomor 1, A1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas? Yang pertama, kita bisa mengajak anak tersebut untuk masuk, kemudian sambil berdialog menanyakan kesukaannya, ajak bermain dan bercerita sampai anak merasa senang. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita bisa menenangkan anak yang menangis tersebut sampai anak itu tenang. Kemudian juga tanyakan alasannya kenapa menangis, lalu hibur anak tersebut sampai dia merasa senang kembali. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita harus beri pijakan kepada anak tersebut untuk bermain dengan aman, beri arahan untuk bermain tanpa main fisik kepada teman gitu, dan bermain yang menyenangkan. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang pertama, kita bisa menanyakan alasan kenapa murid tersebut melamun. Lalu jika dia merasa sedih, kita bisa menghiburnya dan ajak bermain anak sambil belajar. Kemudian yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Pertama itu pengambilan modul. Kemudian yang kedua itu merekod video sebagai bahan penilaian. Lalu juga menempel modul anak di mading. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Pertama, menyiapkan modul untuk anak, lalu membimbakan anak, kemudian mengevaluasi kegiatan anak dalam satu hari. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan mengajak anak berdialog, bercerita, bermain tebak-tebakan sambil bertanya kesukaannya, kemudian juga melihat kegiatan atau yang biasanya anak lakukan di kelas. Nomor 2, pertanyaan tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Nomor 2, A1, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu menciptakan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan bagi anak. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Itu dengan cara membimbakan anak di kelas. B, apa tanggung jawab utama motivator? Tanggung jawabnya menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Kemudian C1, apa yang harus dilakukan motivator agar suasana di kelas aman? Kita harus fokus memperhatikan anak, membuat anak nyaman dengan kita, dan bermain aman bersama teman. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator agar suasana di kelas nyaman?
Selalu berikan senyuman pada anak, membimbangkan anak secara sabar menggunakan bahasa yang halus, dan selalu semangat saat bermain bersama anak. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kita harus memberikan semangat saat anak belajar, lalu juga bisa memberikan reward seperti keren, anak rajin, mantap, lanjutkan saat anak selesai dengan belajarnya. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator agar kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Memulai kegiatan dengan senyuman dan semangat. Bisa juga menanyakan kabar dan sambil bernyanyi. Lalu memulai kegiatan belajar sambil bermain. Nomor 5, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Motivator mengevaluasi apakah anak suka dengan modul yang diberikan. Jika tidak suka, kita harus cari tahu apa yang disukai. Berikan motivasi saat anak mengerjakan modul. Nomor 6, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Motivator bisa dengan menerapkan metode small step system secara bertahap dan individual system pada anak. Itu saja jawaban untuk tema job description dan tugas serta tanggung jawab motivator di hari ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.